Baik, kita mulai masuk ke materi. Dari objektifnya, ya, sasarannya ada dua sisi, knowledge dan skill. Ya, knowledge teorinya, ya. Selain teori juga mungkin walaupun secara default di materi 2 hari ini kita nggak membahas klausul dengan spesifik, tapi nanti kita akan cari waktu agar kita bisa memahami bagaimana klausul dengan tepat, yang levelnya bukan level developer, bukan level implementer, tapi level auditor. Itu yang menjadi sasaran kita juga, ya. Knowledge-nya up, bukan hanya mengetahui sebagai oh ya saya dari sisi implementer tahu mengimplementasikannya, tapi bukan hanya itu, tapi levelnya naik sebagai auditor. Bagaimana memahami klausul dengan lebih tepat, ya. Itu sasaran kita. Terus kemudian skill-skillnya misalnya menyelenggarakan, membuat rencana, membuat checklist dan lain sebagainya secara tepat, gitu ya, secara benar, secara efektif, secara efisien, ya. Oke, agendanya paling tidak kita punya ada sekitar 8 agenda utama, namun sesuai dengan strateginya kita akan fokus ke agenda-agenda penting di mana di situ akan sangat diperlukan oleh para auditor dalam menyelenggarakan audit di tempatnya masing-masing. Jadi nanti kita akan menerapkan yang namanya risk based juga, ya, risk based approach. Apa itu? Priority item. Yang sifatnya nice to know itu nggak terlalu lama dibahas, tapi yang sifatnya signifikan itu akan kita ini, ya, akan kita explore dengan lebih dalam. Bahkan mungkin pada saat kita bahas fundamental, ya, mungkin kita akan bahas sedikit bagaimana mengeksplor klausul dengan benar dan dengan tepat dengan level auditor, bukan level implementer, ya, agar rekan-rekan juga bisa memahaminya dengan baik. Oke. Overview audit, ya. Apa itu audit? Seorang auditor, knowledge pertama yang harus dipahami adalah memahami apa yang disebut dengan terminologi atau istilah. Terminologi definition. Ya, terminologi definition. Ada terminologi audit di manajemen sistem kita. Nah, karena sudah level di 9001 itu sudah bisa dikombin dengan 14001 dan 45001, jadi istilah audit ini dipakai umum, ya, dipakai umum. Oke, saya akan buka dulu sebentar standarnya. Sebagai referensi dari 3 standar itu, saya coba buka yang 14 aja, ya, yang 14001. Karena 14001 punya keistimewaan dibanding yang lain, walaupun sebenarnya kontennya juga masing-masing punya keunggulan, namun 14001 boleh dibilang orang-orang yang mengimplementasikan 9001 boleh merefer ke situ atas keterangan tambahannya. Orang 45001 juga baik juga merefer ke 14001 atas tambahan-tambahannya, ya. Jadi saya coba merefer kepada 14001, kemudian kita coba cek terkait dengan terminologi audit, ya. Nah, ini dia terminologi audit. Oke. Audit itu apa? Audit, satu kata pengganti kata audit adalah proses. Jadi kalau ditanya secara sederhana, audit itu apa? Serangkaian proses, gitu. Serangkaian kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan yang memiliki 3 ciri. Apa cirinya? Pertama, sistematik. Kedua, independen. Ketiga, documented. Audit itu mesti memiliki 3 ciri itu. Sistematik apa? Sistematik punya sequence urutan-urutan. Pertama, preparation, kemudian execute,
kemudian close, kemudian reporting, kemudian close out. Disingkat menjadi PERC. Prepare, execute, reporting, close. Ini sebenarnya sama dengan PDCA. Persiapan, conduct, do, kemudian evaluate, kemudian action. Hampir sama lah gitu ya. Jadi proses audit itu harus ada perencanaan, harus pelaksanaan, evaluasi, kemudian close out. Kalau cuma tiba-tiba namanya bukan proses audit, namanya sidak. Kalau audit itu harus ada urutannya. Terus kemudian audit itu harus berciri independen, tidak boleh berat sebelah, imparsial itu istilahnya, imparsial, independen. Walaupun teman sendiri yang diaudit, kita harus menerapkan audit secara objektif, gitu. Nggak boleh mendapatkan NC dengan maksud tertentu agar wah dibilang dia jelek, atau nggak boleh menangguhkan NC karena dia teman-teman sendiri, itu yang tidak boleh. Audit harus independen. Yang kita audit itu bukan orang. Yang kita audit bukan orang, bukan personal. Yang kita audit adalah sistem dalam sebuah organisasi, sistem. Ya, yang kita audit sistem. Kemudian proses itu apa? Terdokumentasi. Proses itu perlu terdokumentasi. Ada dokumen di persiapan, ada dokumen di pelaksanaan, ada dokumen di pelaporan, dan ada dokumen di close out. Dokumen di persiapan salah satunya apa? Ya, membuat audit plan. Dokumen di pelaksanaan apa? Ya, Anda bikin checklist, Anda menerapkan checklist, Anda menulis di NC form, dan lain sebagainya. Terus dokumen di pelaporan apa contohnya? Ya, audit report, non-conformity report, dan audit di close out salah satu contohnya adalah corrective action report. Jadi masing-masing tahapan itu punya dokumentasi yang membuktikan proses audit sudah terlaksana. Itu tujuannya dokumentasi. Ya. Dokumen ini tujuannya adalah pembuktian, evidence. Lebih kepada pembuktian. Tapi kalau organisasi misalnya di awal bros ingin menjadikan dokumen sebagai panduan, boleh, monggo dibuatkan panduannya. Walaupun ISO sebenarnya, titik berat ISO tidak membutuhkan panduan waktu melakukan audit. Panduannya sudah ada di ISO 19011. Organisasi sebenarnya tidak diminta wajib untuk membuat prosedur lagi sebenarnya di versi ini. Ya, di versi ini organisasi sebenarnya tidak ini lagi ya, tidak diwajibkan untuk membuat prosedur wajib terkait dengan audit. Yang wajib apa dokumennya? Pembuktian, evidence. Ya, evidence. Itu yang diinginkan. Oke, kemudian setelah tahu proses-proses itu dengan ciri-ciri tadi, ya, tujuannya apa proses audit? Tujuannya adalah obtaining audit evidence. Ini sebuah kata yang sangat penting yang Anda harus hafal mulai saat ini. Audit evidence, bukti audit. Contoh, waktu mengaudit misalnya awal bros, ngobrol sana ngobrol sini, saya dapat barang buktinya ini. Ini contoh nih barbuk nih yang saya pegang. Barbuk ini adalah barang bukti waktu saya audit ke awal bros. Ini yang saya cari waktu audit. Ini yang disebut dengan audit evidence. Ya, audit evidence. Jadi audit evidence itu bisa barang, bisa pernyataan, bisa aktual kondisi, bisa aktual proses yang saya lihat yang nanti saya catat sebagai fakta. Ya, kalau di pengadilan tuh bukti-bukti fakta, barang bukti. Contoh, ini barang bukti yang saya pegang waktu saya mengaudit. Kemudian barang bukti ini yang saya pegang ini, saya akan evaluasi. Dengan apa? Evaluasi dengan yang kita sebut dengan audit kriteria. Audit kriteria. Contoh di sini. Ini saya punya barang bukti, kemudian saya akan evaluasi dengan kriteria. Ya. Ini barang buktinya, ini kriteria. Kemudian audit itu ngapain? Mengevaluasi barang bukti yang ditemukan dengan kriteria. Barang bukti warnanya? Hitam. Hitam, oke. Terus kita baca di kriteria. Mestinya warnanya putih. Hasil evaluasi itu disebut dengan audit finding. Oke. Ada audit, kita cari audit evidence,
di-compare dengan namanya audit kriteria, hasil komparasinya namanya audit finding. Audit finding dibagi dua. Bisa non-conformance, tidak sesuai dengan kriteria, atau conformance, sesuai dengan kriteria. Nah, ini yang kadang-kadang agak jarang dipahami oleh para auditor. Disangka audit finding itu hanya yang NC-NC saja. Tidak. Yang disebut finding itu termasuk finding non-conformance dan finding conformance. Yang non-conformance disebut ya bad finding atau bad not good gitu ya, not good finding. Finding yang tidak bagus, tidak sesuai. Kalau yang confirm disebut dengan positive finding atau good finding. Apa contohnya confirm? Ya sudah benar, ini warnanya putih. Misalnya di kriteria juga disebutkan mestinya warnanya putih, confirm. Gitu. Laporannya gimana? Bukti yang ada di misalnya lab itu ya, barang buktinya warnanya hitam sesuai dengan kriteria nomor 123 tahun 2019 menyebutkan barang tersebut memang spesifikasinya warnanya putih. Itu bukti conformity-nya. Ya, jangan disangka audit finding itu mencari NC semua, enggak. Audit finding itu juga mencari NC dan juga mencari C. Ya. Walaupun waktu disampaikan di closing meeting, yang disampaikan itu enggak semua yang C, yang disampaikan itu kebanyakan yang NC. Yang C-nya hanya sebagian kecil saja yang signifikan untuk disampaikan. Oke. Ini yang masuk ke dalam terminologi audit. Ya, Anda harus pahami itu. Ya. Jadi kalau nanti mau explore lagi, silahkan explore di klausul apa saja, cari terminologi audit. Di 9001, bukan 9001, di 9000. Kalau di Mutu itu, mencari terminologi itu bukan di 9001 ya, tapi di 9000. Ya. Kalau di 14000, di klausul 341. Kalau di 45.000 nanti ada lagi tuh, cari aja terminologi istilah audit. Karena dia sudah bisa integrated, istilahnya semuanya sama, definisinya sama. Ya. Oke. Sifatnya apa? Sifatnya untuk melakukan checking and balance. Ya. Checking tadi tuh mengevaluasi. Keluarannya apa? Audit finding. Ngecek. Kalau findingnya semuanya C, oke, bagus. Semuanya C, bagus. Ya. Karena yang kita ingin cek adalah levelnya bukan hanya level satu level. Levelnya kalau kita mau cek lebih detail, pertama kita checking apa? Check intention. Maksudnya apa sih? Itu level pertama. Niatnya mau ngapain sih awal bros dalam menerapkan 9001? Biasanya kita ngobrolnya ke top management. Level kedua, kita ngecek sejauh mana sih awal bros itu confirm sesuai. Itu baru level kedua. Kita punya 3 level. Jadi waktu mengaudit, mengecek itu. Maksudnya apa? Visi misinya apa? Oh, ingin menerapkan produk dan jasanya dengan lebih baik. Oke. Ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke. Itu level pertama. Level kedua, sejauh mana implementasinya sesuai dengan kriteria. Tadi ada kriteria GCI, ada SNARS, dan sebagainya. Sejauh mana? Ya, SNARS, GCI itu audit kriteria. Itu audit kriteria. Jadi kalau kita dapat audit evidence, evaluate ini kemana? Bisa kemana saja. Bisa ke standar ISO, bisa ke standar tadi GCI, SNARS, ya, ISQA, dan sebagainya. Itu disebut dengan audit kriteria. Tinggal kita evaluating it. Tugas auditor itu apa? Evaluating it. Dapetin barang bukti, evaluating it. Ya. Terus yang berikutnya, check and balance. Mesti balance, ya. Jangan overjudge, jangan over tolerance. Kira-kira itulah kalimat mudahnya balance tuh. Kalau overjudge, ininya apa outputnya? Gampang, dikit-dikit NC, itu overjudge. Gitu. Dikit-dikit NC. Ya. Kalau ketemu auditor yang dikit-dikit NC, ya udah itu namanya overjudge. Walaupun NC-nya nitpicking.
NC-nya banyak. Entah minornya sekian, majornya sekian, OV-nya sekian, itu overjudge. Bukannya nggak boleh, tetapi mestinya yang harus bernilai tambah. Ya. Yang paling kanan namanya overjudge. Yang paling kiri namanya over tolerance. Over tolerance gimana tuh kira-kira tuh? Kalau overjudge sedikit-dikit NC, kalau over tolerance gimana? Gimana kalau over tolerance? Jadinya nggak tahu mana yang salah, Pak. Dikit-dikit apa? Dikit-dikit baik, nilai bagus. Dikit-dikit oke. Oh ini oke. Bagus gitu. Ya. Nanti di prinsip di 19.001 ada yang namanya tenacious atau gigih. Gitu. Seorang auditor harus punya prinsip itu. Kalau nggak punya prinsip itu, ya udah over tolerance. Misalnya dikasih seperti ini, oh ya, oke, good, bagus. Padahal isinya bukan itu. Sadar nggak, audit itu sering begitu, auditi. Karena kebingungan, ya udah kasih aja dokumen. Karena auditor juga lagi pusing, dikasih dokumen, banyak bacanya, tulisannya bahasa Inggris gitu ya, pusing gitu. Ya sudah, oke, ya udah oke. Padahal sebenarnya isinya nggak yang dimaksud. Nah, itu yang kita ingin hindari. Tidak overjudge, tidak over tolerance, ya. Tidak overjudge, tidak over tolerance. Kemudian usually conducting apa? Usually conducting independent basis. Ya, memang bukan usually, memang permintaannya conducting independent basis. Atau kalimat lainnya imparsial, impartiality. Tidak berpihak. Partiality. Nah, tidak berpihak. Walaupun teman sendiri, yang kita audit bukan beliau. Jadi jangan khawatir. Dan itu harus kita sampaikan. Gitu. Mas bro, jadi kalau ada NC, jangan ini ya, jangan marah ya. Saya tidak mengaudit Anda. Gitu. Nanti disampaikan tuh di opening meeting. Jangan sampai auditnya merasa bahwa, wah, kita kan senasib seperjuangan. Kok saya dikasih NC segini? Gitu. Jangan. Ya, dia juga harus kita kasih tahu bahwa finding yang kita dapatkan itu berasal dari mana? Ya berasal dari mengakses sistem, bukan mengakses orang. Ya, itu harus disampaikan. Kemudian objective evidence. Kita sedang mencari barang bukti yang objektif, evidence. Jadi yang disebut NC dan C itu harus berdasarkan bukti, bukan opini. Bukan kira-kira, ada buktinya. Jadi kalau nanti kita melaporkan di closing meeting, kita bisa paparkan kepada audiens bahwa ini loh buktinya, dia menyalahi dokumen nomor sekian, paragraf sekian, pasal sekian. Yang mestinya barang ini warnanya putih. Barang bukti yang saya temukan warnanya hitam. Sehingga saya tetapkan sebagai non-conformity condition. Begitu. Jadi audiens yang mendengar, yang melihat, oh oke, terima. Iya benar ya. Oh kenapa hitam? Nah, jadi diskusikan. Ini kenapa hitam? Oh itu kejatuhan Pak. Oh itu udah lama Pak. Oh ini. Jadi akhirnya memang yang isu yang tadinya terpendam akhirnya reveal. Itu yang kita inginkan. Reveal terbuka gitu. Jadi nggak tertutupi masalah itu. Gara-gara audit semua terbuka. Bukan ingin saling menyalahkan, tapi terbukanya itu ingin mencari apa? Mencari improvement. Itu tujuan dari audit. Ya, jangan ditutup-tutupi. Apalagi internal audit. Internal audit sebaiknya apa? Open aja. Gitu. Open aja. Kalau perlu auditingnya curhat aja. Waduh, Dokter Linda di sini masih mending. Coba nanti di sana. Parah. Gitu ya. Ya, asal jangan ngejelek-jelekin orang aja. That's okay. Ya. Dalam rangka ingin mengeksplor lebih jauh, that's okay. Ya. Terus auditornya gimana? Auditornya juga jangan diam waktu improve. Auditornya juga bantu. Apa yang bisa saya bantu? Gitu. MR-nya juga jangan diam aja. Jangan cuma dapat NC, udah kamu selesai itu kamu urusin. Jangan. MR-nya juga harus turun tangan. Apa kesulitannya untuk close out? Apa kesulitannya untuk memperbaiki? Gitu. Ya. Itu kira-kira proses audit. Lanjut. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya, oke, baik. Yang berikutnya definisi tadi udah kita sampaikan, ya. Proses yang sistematik, independen, dokumen. Tujuannya apa? Ingat tujuannya mencari audit evidence, bukti evidence, ya.
bukti yang objektif, bukti audit. Buktinya bisa 3, ya, secara garis besar. Pertama apa? Statement dari auditee. Statement, pernyataan. Kemudian dia apa? Di cross check sama apa? Sama dokumen. Ya, lampiran dokumen. Itu bukti berikutnya, dokumen. Baik dokumen panduan maupun dokumen bukti. Yang ketiga diperkuat dengan evidence apa? Actual condition. Yuk kita lihat yuk, bener nggak sih dibuang dengan cara yang benar gitu. Ya. Bener nggak sih sampah medisnya itu dikumpulkan, dibedakan dengan non B3? Nah, jangan-jangan ada yang dicampur. Yuk kita mau lihat. Pernyataannya bilang tenang aja Dokter Adri. Kami sudah menerapkan sistem ini. Oke, boleh. Statement itu saya catat ya. Oke. Kemudian ceknya berapa? Seminggu sekali. Oke. Terus mengikuti prosedur apa? Ini kami punya ada prosedurnya nih. Prosedur pembuangan limbah medis dan B3. Bahkan B3 dan limbah medis saya pisahkan. Oh, oke, bagus sekali. Tapi jangan lupa evidence ketiga. Gimana aktualnya? Yuk saya lihat gitu. Itu yang disebut dengan evidence. Tanpa evidence Anda bukan auditor gitu. Ya. Tadi bilang gini, saya tahu NC. Kenapa? Saya kan dulu di situ. Kan berantakan. Jangan. Nggak boleh bikin NC begitu. Ya. Itu namanya balas dendam. Bukan auditor. Ya. Balas dendam. Nah, kalau evidence itu semua sudah dikumpulkan, harus di-compare sama audit kriteria. Dari ISO kah, dari CAN, dari GCI, dari SNARS, dan lain sebagainya. Di-compare. Kalau di ISO nggak galak-galak amat, kita sebagai auditor nggak boleh overjudge. Ini kan harusnya hitam mengkilat. Kenapa kok ini hitam apa ya? Hitam. Harusnya hitam mengkilat, hitam metalik. Ini kan nggak boleh juga orang ISO dan rule-nya nggak bilang hitam mengkilat atau hitam apalah gitu. Terus kita mengopinikan bahwa hitamnya sebenarnya harus begitu yang lebih bagus. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Itu mengundang tuh debat kusir yang nanti akan diinikan. Biasanya auditor dan auditee debat kusirnya di situ. Auditor punya apa? Punya pendapat atau punya opini atau punya pemahaman sendiri terkait dengan bagaimana memahami klausul. Nah, itu yang mesti dihindari. Ya, mesti dihindari. Agar apa? Auditnya mendapatkan NC yang benar-benar bermanfaat buat dia, bukan NC yang memberatkan, bukan NC yang ya cuma nitpikin. Ya. Oke. 1-2 halaman lagi, kemudian kita ambil break sebentar ya. Oke, yang berikutnya adalah tipe-tipe audit. Tipe audit itu merujuk kepada ISO 19011 ada 3 tipe. Pertama first parties, second parties, dan third parties. First parties adalah audit internal oleh internal audit, ya. Tuh. Atau bisa dari internal atau bisa dari orang luar, eksternal yang diminta gitu ya, yang diminta untuk mengaudit atas nama internal. Konsultan yang berperan mengaudit internal gitu. Ya. Yang bisa memberikan suggest, yang bisa memberikan itu juga termasuk dalam internal. Ya, internal audit. Kalau second parties adalah customer yang mengaudit suppliernya, customer yang mengaudit subkontraktor atau suppliernya, pembeli mengaudit penjual, gitu ya. Yang menikmati produk yang mengaudit penyuplai. Itu second parties. Ya, second parties. Kemudian yang ketiga third parties. Certification bodies atau regulator yang mengaudit organisasi. Regulator. Ya. Jadi bukan hanya CB. Kalau IRCA menyebutkan pihak luar yang independen yang sebenarnya nggak punya urusan tapi diminta oleh pihak yang lain mengaudit organisasi itu boleh dianggap sebagai third parties audit. Gitu. Pihak regulator mengaudit awal bros. Walaupun tidak mengeluarkan sertifikat, itu bisa dapat dianggap third parties. Ya. Tiba-tiba sidak, Pemda sidak gitu. Ya. Atas kepentingan tertentu, ya, atas kepentingan pelayanan jasa kepada masyarakat.
yang menjadi otoritasnya, wah ya Wabras mungkin nggak bisa nolak, nggak bisa, Anda siapa gitu misalnya kan nggak bisa nolak kadang-kadang gitu ya. Nah itu dapat dianggap sebagai third parties audit ya dengan purpose masing-masing. Oke. Oh, Ya. Jeffrey mau tanya, ini sekalian klarifikasi juga yang kami dan saya dan tim pahami itu kalau yang second party, misalnya saya dari tahun lalu kan memegang untuk proyek Kemenhub Pak, cuma Direktorat Perhubungan Darat yang Hubdatnya. Yeah. Nah jadi di Hubdat itu kan mereka mempunyai 23 balai pengelolaan transportasi darat di tiap-tiap provinsi. Yeah. Nah, mereka juga, tapi di kita ini kalau pihak ketiga itu adalah audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi. Jadi memang tujuannya untuk pengakuan. Sedangkan audit yang dari direktoratnya atau mungkin dari Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara atau PAN-RB itu adalah audit oleh second party Pak, karena tujuannya jaminan pelayanan. Nah, di sini saya meluruskan, jadi yang benar itu yang mana Pak? Apakah kan kalau PAN-RB atau direktorat itu juga sebagai regulator kan Pak ya, karena perhubungan darat kan memang beberapa regulasinya dari mereka. Nah, apakah itu masuk tetap ke third party atau yang second party Pak untuk auditnya? Kalau ke balai, kalau misalnya auditinya adalah balai, ya balai, itu sebenarnya dapat dianggap second parties karena dia sebenarnya masih satu entity ya. Kalau entity besarnya gitu ya, gitu. Iya kan soalnya Pak. Iya, ya. Jadi masih dapat dianggap subkontraktor atau second parties, gitu, ya. Tapi kalau misalnya auditinya pihak swasta diaudit oleh kementerian tertentu, ya, itu dapat dianggap sebagai third parties, walaupun kementerian itu nggak mengeluarkan sertifikat. Jadi third parties itu nggak selalu mesti mengeluarkan sertifikat. Third parties itu, gitu, ya. Ya. Tapi sebenarnya bukan soal salah per benar ya. Nah itu yang harus dicatat. Bukan, oh ini sakleknya harus nih, bukan itu, ya. Yang diingat adalah sebenarnya purpose-nya, itu purpose-nya. Purpose-nya pertama pengakuan kalau third parties, pengakuan independen dari pihak. Itu yang perlu diketahui, pengakuan, ya. Acknowledge terkait dengan pengakuan pihak ketiga yang nggak ada hubungannya. Nah gitu. Bisa bodies, bisa regulator. Ya. Nah kalau second parties untuk apa? Agar subkontraktor, suppliernya itu sesuai dengan requirement si customer-nya. Itu purpose yang paling ini. Ya. Subkonnya itu sesuai matching dengan meeting requirement, bertemu sesuai dengan permintaan, itu sebenarnya yang diinginkan agar supply chain-nya itu benar-benar ideal dari hulu sampai hilir. Itu yang diinginkan. Butuh pengakuan? Nggak usah, kan mereka udah punya kontrak antara procurement dengan ini kan, udah punya kontrak. Ini bukan pengakuan, ya. Lebih kepada memastikan supply chain-nya ensure requirement-nya confirm. Requirement-nya comply. Kalau on organization, tujuannya untuk apa? Ya untuk meningkatkan gitu kinerja, performance. Meningkatkan kinerja, performance terkait dengan Q, terkait dengan E, terkait dengan OHSMS. Itu ininya. Purpose-nya, lebih ke sana. Jadi kalau ada banyak bolong-bolong, no problem. Memang itu tujuan kita untuk mencari bolongnya itu agar kita bisa tutupi. Ya, agar kita bisa tutupi. Tuh. Kalau di instansi yang satu direktorat ke subdirektorat berikutnya mau dibilang juga first party atau second party, sebenarnya that's okay, no problem. Yang penting purpose-nya, gitu. Yang penting purpose-nya, gitu. Kalaupun nanti diaudit oleh asesor atau apa, oh ini harusnya first, anti NC ya, enggak lah, itu NC yang nitpicking, gitu, ya. Oke. Kita break dulu sebentar. Oke? Kita break.
Baik, Pak. Kira-kira 10 menit ya. 10 menit. Ya, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Baik, silakan.